Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan terkait tutorial untuk menyelesaikan pada latihan soal fungsi logika bertingkat yang sudah saya berikan di e-learning. Baik, langsung saja kita ke Excel. Oke, di situ ada beberapa kolom yang sudah disediakan, antara lain nomor, nama penumpang, kode penerbangan, jurusan, kelas, jam berangkat, harga tiket, pajak, snack, gift, bonus penginapan, jumlah penumpang, pemasukan kotor, kemudian pemasukan bersih. Kemudian di bawahnya ada jumlah total pemasukan bersih tertinggi, kemudian pemasukan bersih terendah, dan pemasukan bersih rata-rata. Nah, sesuai dengan soal yang ada atau yang sudah di-download oleh kalian, itu saya berikan ada 4 nama, ada Yulia Stuti, Andreas Waluyo, Aji Waluyo, dengan kode penerbangan yang berbeda-beda. Baik, kita akan mengulas terkait dengan soal atau ketentuan yang pertama untuk mengisi kolom jurusan. Jurusan yaitu ambil 3 huruf di tengah. Oke, saya perbesar dulu. Ambil 3 huruf di tengah, kode J strip B. J strip B ini ada di posisi tengah-tengah. Kalau kemarin kita kaitkan dengan fungsi teks, berarti di sini kita menggunakannya adalah fungsi mid, ya. Tapi di sini mintanya adalah ambil 3 huruf di tengah, kode JB. Jika kode J strip B, maka dia Jakarta Bangkok. Maka kita harus menggunakan fungsi logika if, ya. Oke, baik, saya langsung coba masukkan rumusnya. Oke, sama dengan, kalau biasanya kita mencari J strip B, berarti di sini adalah rumusnya adalah mid sel ini. Kita mulai dari digit kedua, kemudian J strip B berarti ada 3 digit, berarti saya ketik 3. Jika rumus mid ini nanti hasilnya, kalau ketika saya ketik seperti ini, hasilnya adalah, kalau saya enter, hasilnya J strip B. Cuma di sini mintanya adalah jika kode J strip B maka Jakarta Bangkok. Nah, berarti kita harus menggunakannya adalah fungsi if di depannya. Oke, saya hapus dulu. Saya mulai dari awal, sama dengan if kurung buka. Nah, tadi kita menggunakan mid sel C5 mulai dari digit kedua dan 3 karakter yang diambil sama dengan J strip B, maka berarti jurusannya adalah Jakarta Bangkok. Oke, cara bacanya adalah if jika rumus mid C523 hasilnya adalah J strip B, maka dia dinyatakan Jakarta Bangkok. Nah, di sini ada JC Jakarta Cina, JA Jakarta Arab, JH Jakarta Hong Kong, kemudian ada JT Jakarta Taiwan. Nah, maka itu semuanya juga dimasukkan di menu ataupun di kolom jurusan tersebut. Berarti kita langsung lanjutkan. If mid masih sama, tetap 23. Jika mid C523 hasilnya adalah nanti menjadi J strip C, maka dia berarti jurusannya Jakarta Cina. Titik koma, if lagi mid C5 titik koma 2 3 terus disambung sama dengan
JA, J strip A, maka dia Jakarta Arab. Kemudian lanjut lagi, if meet lagi dengan sel yang sama 2, 3. Jika hasilnya adalah sama dengan dia JH, maka jurusannya adalah Jakarta Hongkong. Dan yang terakhir, if meet 2, 3 sama dengan J strip T, maka jurusannya adalah Jakarta Taiwan. Nah, if-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurung tutupnya ada 5. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik. Oke, sebentar. Kita tarik ke bawah. Oke, sebentar ya. Agak susah mouse-nya. Baik. Nah, di sini JB Jakarta Bangkok, JJ Jakarta Cina, JA di situ Jakarta Arab, JT Jakarta Taiwan. Oke, yang berikutnya kita bahas kelas ambil satu angka terakhir kode 1. Nah, di sini ada kode 1, 2, 3, 2. Nah, ketika kita ngambil angka terakhir, masih ingat menggunakan fungsi teks, berarti kita menggunakan fungsinya adalah rake karena di sebelah kanan. Maka kita masukkan sama dengan, ketika saya rake di sini, saya ngambil angka terakhir berarti 1. Nah, di sini 1. Cuma permintaannya adalah jika kode 1 maka VIP, kode 2 eksekutif, dan kode 3 ekonomi. Berarti kita harus menggunakan fungsi if sama kayak tadi. Sama dengan if right, ya, klik 1 sama dengan jika nanti fungsi rake C51 hasilnya 1, maka dia adalah tadi VIP. Nah, tanda petik. Sebelum saya lanjut, saya coba kurung tutup dulu 1, dan sebenarnya masih kita lanjutkan nanti ada yang kode 2 dan kode 3. Sementara seperti ini dulu, saya enter. Hasilnya false. Alasannya kenapa kok false? Tidak muncul kemudian di sini 1, seharusnya munculnya adalah VIP, tapi hasilnya ketika kita enter adalah false, salah. Alasannya adalah karena kita di sini yang sudah bahwa angka itu tanpa menggunakan tanda petik, tapi sebelumnya di sini kita menggunakan fungsi rake. Rake itu adalah fungsi teks, maka 1 ini dianggapnya teks, maka kita harus menggunakan tanda petik. Oke, kita enter. Nah, munculnya adalah VIP. Kalau sekarang saya tarik ke bawah, yang lain false karena rumusnya di sini baru rake untuk yang kode 1, belum yang kode 2, dan belum yang kode 3. Berarti kita harus selesaikan dulu rumus tersebut. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjutkan. If rake C5 1 sama dengan 2, maka dia dinyatakan eksekutif. Titik koma. Oke. If
eksekutifnya kurang tanda petik. Nah, sini if break lagi, kemudian pilih C5 1 ya, 1 itu adalah angka terakhir ya, sama dengan 3. Jika dinyatakan 3, maka berarti dia masuk ke kelas ekonomi. Ini ada 3, kolom tutupnya ada 3. Enter. Oke, sekarang kita tarik. Nah, jadi ini rumusnya, if break C5 1 maka dia VIP. Jika fungsi rake C51 hasilnya adalah 2, maka eksekutif. Jika dengan rumus rake C51 hasilnya adalah 3, maka dia kelasnya adalah ekonomi. Karena if ada 3, maka kurung tutupnya ada 3. Oke, kemudian jam berangkat. Jam berangkat yaitu jika kelas VIP, maka jam berangkatnya adalah jam 9.55. Jika kelas eksekutif 12.30 dan jika kelas ekonomi 13.45. Ya. Saya coba hide dulu biar tetap terlihat. Oke, jam berangkat sama dengan jika kelas, berarti if jika ini kelas sama dengan VIP, maka jam berangkatnya jam 9.55. Nah, ketika kita ke jam, berarti masih ingat rumusnya adalah fungsi time. Time yang dimasukkan adalah jamnya dulu, menit, kemudian second. Di sini ada keterangannya jam 9.55. Jadi saya masukkan 09.55, secondnya diisi berapa? 00. Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. If lagi sama E2 atau kelas ya, sama dengan tanda petiknya eksekutif, maka jam berangkatnya, time-nya adalah jam 12.30. Kita lanjutkan lagi, if jika kelas sama dengan tanda petik ekonomi, maka berangkatnya jam 13.45. If ada 3. Nah, oke, jam 9.55. Dan diingat nanti kalian format di sini adalah bentuknya time. Jadi kalau nanti hasilnya seperti ini, berarti tinggal kalian rubah formatnya ke formatnya adalah time atau waktu. Kemudian tinggal ditarik. Nah, kenapa kok di sini false? Kenapa kok di sini false? Oke, ada yang salah berarti. Di sini ada eksekutif. Coba kita lihat di rumusnya, tulisannya sama atau tidak. Ya. E2 eksekutif. Nah, udah betul padahal. Coba kira-kira yang salah yang di bagian mana? Oke, kita coba lihat di sini. If right eksekutif. Udah. Coba saya ke sini, if E2. Oh, E2. Di sini seharusnya E5. Ini E5. Jadi E5 semua. Yang diklik adalah yang sel ini. Sekarang saya tarik.
Nah, kayak gitu ya. Kemudian harga tiket. Harga tiket ambil 3 angka di tengah dari kode dikali 1000. Nah, yang ada angka 3 berarti di sini 120, 160, 120. Berarti kita menggunakannya adalah fungsi mid. Ya, jadi kalau sekarang sama dengan mid ini, berarti kita mulai dari digit berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kemudian kita ngambil 3 karakter. Hasilnya di sini adalah 120. Nah, kalau seperti ini, sini kita tinggal langsung saja dikalikan 1000. Oke, kita perlebar. Nah, hasilnya harga tiketnya demikian. Kemudian yang berikutnya, kita ke kolom pajak. Oke. Pajak jika kelas VIP 10% kali harga tiket, jika kelas eksekutif 12% dikali harga tiket, jika kelas ekonomi maka 13% dikali harga tiket. Itu pajak. Berarti rumusnya sama dengan if jika kelas sama dengan VIP, maka pajaknya adalah 10% dikali harga tiket. Oke. Kemudian if lagi jika sel yang sama adalah eksekutif, maka pajaknya adalah 12% dikali harga tiket. Titik koma. If lagi sel kelas sama dengan ekonomi, maka pajaknya adalah 13% dikali harga tiket. Sudah, seperti biasa, enter. Nah, ini pajaknya. Oke. Kemudian kita ke snack. Jika kelas VIP roti tawar, jika kelas eksekutif sate kambing lainnya tidak dapat. Berarti sama kayak tadi, if jika kelas sama dengan VIP, maka dapatnya apa? Dapatnya adalah roti tawar. Oke. Kemudian titik koma, if lagi L5 lagi sama dengan eksekutif, maka mendapatkan sate kambing. Lainnya berarti bisa boleh if juga atau bisa ditulis langsung tidak dapat. Nah, oke, saya enter. Oke, yang tidak dapat berarti apa? Berarti yang tidak dapat nanti ekonomi di sini tidak dapat. Nah, di sini sate kambing di sini tidak dapat. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang ke gift. Jika jurusan Jakarta Bangkok dan, nah, di sini ada kata-kata dan, kelas VIP mendapatkan kalkulator. Jika jurusannya Jakarta Taiwan dan eksekutif dapat kalender, lainnya dapat stiker. Nah, berarti di sini disuruh menggunakan fungsi logika apa? Yaitu fungsi logika
fungsi if and karena di sini ada kata-kata dan. Oke, saya hide dulu biar kelihatan nanti. Oke, berarti sama dengan if-nya if and jika jurusan sama dengan Jakarta Bangkok Oke. Maka belum maka ya, berarti kita langsung jika jurusan Jakarta Bangkok dan kelas berarti yang ini sama dengan, saya geser aja, sama dengan kelasnya adalah VIP, maka kurung tutup karena udah ada 2, dia mendapatkannya adalah kalkulator. Nah, if and lagi sama, berarti yang kita klik adalah jurusan. Jika jurusannya sama dengan Jakarta Taiwan dan kelasnya adalah eksekutif, kelas sama dengan eksekutif, kurung tutup, maka dia mendapatkan kalender. Yang lainnya ketika ekonomi berarti mendapatkannya adalah stiker. Kurung tutup ada 2. Ya, jadi if and D5 Jakarta Bangkok E5 ini adalah kelas VIP, dia mendapatkan kalkulator, dan ada kriteria lagi yaitu if and jika D5 atau jurusannya adalah Jakarta Taiwan dan kelasnya eksekutif, maka mendapatkan kalender, sisanya adalah mendapatkan stiker. Oke, ada yang salah di sini? Coba diperhatikan. Oke, di Jakarta Taiwan di sini kurang tanda petik. Oke, saya enter. Oke. Sekarang ke bonus penginapan. Jika kelas VIP dan harga tiket di atas 200.000 harga tiket ya, maka bonus penginapannya adalah Hotel Patra, lainnya tidak dapat. Ya, jika kelas VIP dan harga tiket di atas 200.000. Oke. Jadi di sini sama dengan pakainya apa? If and jika kelas sama dengan VIP dan harga tiket lebih dari 200.000 kurung tutup, maka penginapannya ada di Hotel Patra. Lainnya berarti tanda petik tidak dapat. Oke. Di sini VIP 120 berarti tidak dapat. Eksekutif karena eksekutif berarti karena harus di sini adalah VIP, maka tidak dapat. Ekonomi juga tidak dapat, eksekutif tidak dapat. Gitu ya. Meskipun di sini lebih dari 200.000. Oke, saya tarik. Nah, di sini bonus penginapannya tidak ada yang mendapatkan. Baik, kemudian kita ke jumlah penumpang. Oke, saya hit dulu. Jumlah penumpang ambil 3 angka tengah dari kode penerbangan. Sama kayak tadi, berarti sama dengan mid, kita ingin ambil kode yang 120, 160, 120. C5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
berarti C5, 6, kita ambil 3 digit, hasilnya adalah 120. Ya, jadi ini kita ngambil data dari kode, kita ngambil 3 angka atau 3 digit, kita menggunakan rumusnya adalah MIT. Oke, gitu ya. Baik, yang berikutnya pemasukan kotor. Jumlah penumpang dikali harga tiket. Nah, jumlah penumpang yang mana? Jumlah penumpang dikali harga tiket, berarti sama dengan jumlah penumpang dikali harga tiket. Oke. Saya tarik ke bawah. Itu hasilnya. Terus kemudian yang berikutnya pemasukan bersih, pemasukan kotor dikurangi pajak. Oke, pemasukan kotor dikurangi pajak. Tarik. Oke, jumlah total pemasukan bersih sama dengan sum. Tarik. Jumlah pemasukan bersih tertinggi berarti pakai max, sama dengan untuk terendah berarti pakai min, dan pemasukan rata-rata berarti pakai average. Oke, ini hasilnya. Kalau nanti sampai dengan ini hasilnya berbeda, ya, karena memang sebenarnya di data saya di sini ada banyak file, ya. Di data saya itu ada banyak file. Nah, di sini ada banyak sebenarnya. Cuma tadi saya memberikan hanya ada berapa nama saja. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah hasilnya sampai dengan ini. Saya ulas sekilas di jurusan. Kita menggunakan fungsi if dan fungsi text, antara if dan mid, gitu ya. Kemudian kolom kelas kita juga masih sama menggunakan if dan fungsi text, yaitu if right. Dan di jam berangkat kita menggunakan if dan fungsi time. Kemudian harga tiket kita menggunakan mid karena kita ngambil 3 angka dari kode penerbangan, kemudian dikali 1000. Kemudian pajak di sini kita menggunakan if saja. Snack sama juga, kita menggunakan if saja. Kemudian gift di sini kita menggunakan if and. Ada 2 if and karena ada 2 kriteria yang harus dimasukkan di rumus ini. Kemudian di bonus penginapan kita juga menggunakan if and. Kemudian di jumlah penumpang di sini kita menggunakan rumus teks. Di pemasukan kotor tinggal dikalikan dan pemasukan bersih tinggal dikurangi. Kemudian total pemasukan menggunakan sum. Pemasukan paling tinggi kita menggunakannya adalah max, dan terendah min, dan rata-rata menggunakan average. Oke, itu sekilas tentang penjelasan untuk menyelesaikan soal latihan pada fungsi logika bertingkat. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 if and karena ada 2 kriteria.